Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pertemuan kali ini lebih kepada contoh-contoh soal yang akan Ibu berikan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana trik-trik cepat untuk mengerjakan soal-soal untuk bangun ruang, maka kali ini mungkin lebih kepada aplikasi atau soal seperti pada beberapa bentuk bangun ruang. Nah, untuk materi yang kali ini itu ada jarak titik ke titik, ada kemarin yang diberikan rumus-rumus cepatnya itu, kemudian jarak titik ke garis, kemudian termasuk jarak titik ke bidang, kemudian ada juga jarak garis ke garis, dan ada juga jarak garis ke bidang, kemudian jarak bidang ke bidang. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dari jarak titik garis dan bidang dalam bangun ruang, mungkin kita bisa lihat pada bentuk soal berikut. Jika ada satu buah kubus, jika diketahui rusuknya itu ada 6 cm, maka jarak titik E ke titik H itu juga adalah 6 cm. Begitu juga jarak titik-titik yang lain termasuk FG dan yang lainnya. Kemudian jarak titik B ke titik G, jadi sekali lagi jarak titik B, jarak yang ini ya, kepada G, ini dia kita namakan dia diagonal sisi. Nah, untuk diagonal sisi itu bisa kita pergunakan rumus rusuk akar 2. Karena rusuknya di sini 6, maka 6 akar 2. Kemudian jika jarak titik C ke titik E, ini kita sebut dengan diagonal ruang, yang garis putus-putus ya. Maka untuk rumus cepatnya atau cara yang tercepat bisa kita pergunakan yaitu dengan menggunakan R akar 3 atau 6 akar 3. Jadi nanti jika kalian menemukan di soal ada rusuknya 8, maka tinggal kalau mencari diagonal sisi, maka itu sama dengan 8 akar 2. Begitu juga jika kita akan mencari diagonal ruangnya. Semoga ini bisa dipahami ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan soal-soal yang akan Ibu berikan setelah kalian mendengarkan penjelasan dari materi yang ini. Oke. Kemudian jarak titik ini pada 5 ya. Di situ kalau kalian lihat di atas tadi jarak titik O ke jarak titik T ke titik O itu adalah akar 41 cm. Akar 41 itu dari mana kita dapat? Jadi diketahui jika jarak P ke Q itu 4 cm, kemudian R ke T itu 7 cm, maka pada segitiga, jadi yang terbentuk ya, yang ini 1, 2, 3. Oke, ini yang akan terbentuk adalah segitiga siku-siku. Sementara untuk segitiga siku-siku rumusnya adalah jika mencari ini TU kuadrat, maka itu sama dengan TR kuadrat min OR kuadrat, atau kadang sering kalian sebut dengan teorema Pitagoras. Nah, di sini karena panjang dari T ke R itu adalah 7, maka 7 pangkat 2. Kemudian OR-nya ini adalah 2 akar 2 pangkat 2. Oke. Kenapa dia 2? Karena di sini dari P ke Q, ingat titik O ini kan membelah 2. Maka jika di sini 4, maka di sini akan menjadi 2. Oke. Maka 7 pangkat 2 sama dengan 49, kemudian 2 pangkat 2 itu 4. Akar 2 dikali dengan akar 2 atau akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka 49 dikurangi 8 sama dengan 41, atau lebih jelasnya OR itu sama dengan dari mana dapatnya 2 akar 2 yang tadi. Maka titik
T ke titik O adalah akar 41. Baik, kita lanjutkan. Jika jarak titik ke garis. Oke, coba dilihat kenapa bisa menjadi jarak titik A ke garis BE itu kan sama dengan 3 akar 2 cm. Sekali lagi, jarak titik A ke garis BE, oke, ini adalah garis BE, kemudian jarak titik A itu sama dengan A dikali O atau setengah dari AF, oke, setengah dari AF. Sementara AF ini adalah diagonal sisi, maka kita dapat setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Oke. Kemudian jarak titik B ke garis EG, oke, jarak titik B ke garis EG, oke. Ini kalau kita tarik garis, ini yang kemarin saya sempat katakan bahwa ketika kita bisa menghayal maka ada garis-garis terbentuk dengan membayangkan, oh ya, jika ini akan dihubungkan maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Jadi kalau kita lihat ini segitiga, oke, segitiga B E G. Oke. Segitiga BEG. Sementara EG ini sendiri sama dengan 6 akar 2 yang tadi kita bahas ya, yang di atas. Oke. Kita lanjut. Jadi itu sekali lagi kita hanya tinggal memasukkan ke dalam rumus. Oke. BO, oke, dari sini. Jadi ini bisa kita tarik garis. Jadi di tengahnya dari sini ya, set. Oke, maka ini sama dengan setengah A dikali akar 3. Oke, setengah dikali A akar 3. Maka sama dengan setengah 6 akar 2 yang EG-nya ya dikali akar 3 sehingga ketemu sama dengan 3 akar 6. Kemudian jarak titik E ke garis BD, oke, ini coba dilihat yang E, oke, jarak titik E ke garis BD, oke, garis BD-nya, oke, di sini ada garis BD, jadi ini bisa ditarik segitiga, oke. Ini adalah ketemu, bisa kita kalau kita lihat ini kebentuk segitiga sama sisi, yaitu dari dari bentuk B, oke, B E D. Nah, sama juga ini kalau kita keluarkan bentuknya seperti ini ya. Jadi jika diketahui BE ini sama seperti yang awal tadi, dia sama dengan 6 akar 2. Kemudian untuk mencari E ke O, oke, E ke O atau setengahnya ini ya, sama dengan setengah dikali A akar 3. A itu sendiri sama dengan 6 akar, iya 6 akar 2, kemudian dikalikan akar 3. Maka 6 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 3. Akar 2 dikali akar 3 sama dengan 3 akar 6. Sekali lagi, ini mungkin nanti saya akan minta kalian mencoba membuat jika rusuknya sama dengan 8. Nah, next. Untuk kalau tadi kita sudah membahas jarak titik E ke garis BD contohnya, maka sekarang kita coba lihat jika jarak titik C jarak titik C ke garis AG, oke, titik C ya ke garis AG yang merah ini, maka
Ini bisa juga kita, ini kalau kita lihat apa namanya, bentuknya juga pasti terbentuk segitiga. Nah, dari O ke C ini membelah ya, jadi dia akan menjadi sama juga dengan yang lain. Tapi ini kalau dikeluarkan, karena kalau kita lihat jarak dari O, dari A ke G, ini dia sepertiga ya. Maka tinggal kita masukkan CO sama dengan sepertiga A akar 6. Oke, A itu sendiri sama dengan C G, jarak C ke G ya. Maka sepertiga 6 dikali akar 6 sehingga ketemu sama dengan 2 akar 6. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian jarak titik T ke titik PQ ini pada limas itu sama dengan 3 akar 5. Jadi kalau kalian lihat di sini kenapa bisa jadi 3 akar 5? Jadi dari jarak titik T, oke, ke PQ. Nah, maka di sini kalau kita lihat dari titik P ke titik PQ ini terbentuk segitiga TPQ. Kalau kita lihat bentuknya adalah segitiga sama kaki, maka berlaku untuk rumusnya adalah TO itu sama dengan TP kuadrat min OP kuadrat. Maka OP itu ingat ini, oke, karena dia rusuknya 4, maka OP sama dengan setengah dikali 4 karena dia di tengah-tengah antara P dengan Q ya. Nah, maka di situ sama dengan ya di sini 2 tadi. 7 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 49 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka sama dengan 45. Oke, maka TO ini sama dengan 3 akar 5. TO berarti untuk menghilangkan kuadratnya di sini diakarkan. Akar 45 itu disederhanakan menjadi 3 akar 5. Nah, jarak titik ke bidang. Nah, untuk jarak titik ke bidang ini, kalau kita lihat jarak titik T, oke, jarak titik T pada limas ke bidang P Q R S. Oke, jarak titik ke bidang P Q R S itu kalau kita lihat, kalau ini kita tarik garisnya maka akan terbentuk segitiga siku-siku. Oke, maka di situ tinggal kita masukkan bahwa TO pangkat 2 sama dengan TP pangkat 2 dikurangi dengan OP kuadrat. Maka di sini TP sama dengan 7. Oke. Kemudian min 2 akar 2. 2 akar 2 sekali lagi di sini karena rusuknya sama dengan 4, maka setengah dari pada yang pada soal yang sebelumnya tadi di situ kita dapat setengah 4 akar 2. Maka tinggal dikuadratkan lagi, 2 dipangkatkan 2 dan seterusnya sehingga TU sama dengan akar 41. Nah, jarak titik G ke bidang BDHF, sekali lagi, jika jarak titik G, titik yang ini ya, ke bidang yang ini, bidang BDHF itu kita bisa pergunakan rumus setengah dari GE. Oke, setengah dari GE. GE itu sendiri rumusnya adalah 6 akar 2 atau rusuk akar 2. Maka tinggal setengahnya tinggal dimasukkan setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Untuk soal-soalnya, untuk soal-soal yang akan mungkin Ibu akan berikan sekali lagi tugas kalian yang pertama adalah saya ingin kalian mencoba menyelesaikan seperti yang saya jelaskan sekarang. Kalau di sini dia memiliki rusuk 6, maka saya ingin kalian mencoba dengan menggunakan rusuk 8 cm.
dikerjakan di buku latihan ya. Kemudian jarak titik B, oke, jarak titik B ini ke bidang A, C, F itu adalah 2/3. Caranya untuk memperoleh 2/3 itu, nih bisa kalian lihat. Jadi ini kita tarik garis. Jadi sekali lagi ACF ini kan membentuk segitiga. Kemudian karena yang diinginkan adalah dari titik B, maka dari sini bisa kita tarik garis. Oke, kalian lihat garis hijau ini adalah itu 1/3 dari BH. Oke, ini ya. 1/3 dari BH. BH itu sendiri rumusnya adalah 6/3. Maka 1/3 dikali 6/3 sama dengan 2/3. Kemudian jarak titik E ke bidang BDG, jarak titik E ke bidang BDG. Jadi sekali lagi coba dilihat, jarak titik E ke bidang BDG. Oke, ini kalau kita tarik garis, kalian bisa lihat ini dari titik E ke bidang BDG. BDG ini kebentuk juga sama. Nah, coba dilihat dari garis merah ini. Kalau kita ingin mencari dengan cara yang gampang, maka kita tinggal menggunakan dari E ke C. E ke C itu adalah rumusnya rusuk akar 3. Sementara untuk garis O, dari E ke O ini adalah 2/3. Maka 2/3 dikali EC atau 2/3 dikali 6/3. Sehingga ketemu di situ sama dengan 4/3. Kemudian pada jarak garis ke garis ya. Kalau tadi jarak titik, maka sekarang kita berbicara jarak garis ke garis. Jarak garis ke bidang juga sudah, sekarang jarak garis ke garis. Nah, sekarang jarak garis ke garis, kalau misalkan yang dicari adalah jarak garis EF, oke, ke garis C, D, oke, jarak garis EF ke garis CD. Nah, itu kita ketahui sama dengan 6/2. Masih diingat ya. Nah, begitu juga maka F ke C juga sama dengan 6/2 karena dia terbentuk diagonal sisinya juga sama. Oke, pada jarak garis HF, oke, HF ya, ke garis BD itu sama artinya dengan rusuk dari kubus itu sendiri. Oke. Nah, mungkin dari penjelasan yang Ibu berikan kali ini semoga bisa dimengerti. Memang untuk dimensi 3 kita harus bisa membayangkan, selain menggambar maka imajinasi juga kita akan pergunakan untuk mencari kira-kira apa nih yang akan terbentuk. Nah, kalau tadi saya memberikan contoh soal menggunakan rusuk 6 cm, maka untuk tugas saya minta kalian mempergunakan rusuk 8 cm. Jika ada kesulitan bisa kita bahas, bisa dengan konfirmasi di grup, bertanya di grup, atau bisa japri, atau jika bertemu dengan Bu Guru bisa ditanyakan langsung. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tugas pertama kalian adalah dengan menggunakan rusuk 8 cm itu dibuat seperti yang Ibu jelaskan hari ini. Kemudian nanti untuk soal yang berhubungan dengan angka-angka yang lain atau bentuk soal yang berbeda akan Ibu berikan di WhatsApp. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.